Shalom, saudara yang biasa. Shalom. Bagaimana kabarnya? Hari ini ada sukacita? Amin. Sukacita luar biasa, Bapak. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas cinta-Mu buat setiap kehidupan kami Bapa. Saat pagi ini Tuhan kami mau datang kepadamu Bapa, dan biarlah hanya hadirat-Mu yang menolong setiap kami Bapa, pengurapan-Mu yang turun atas setiap kami Bapa saat pagi hari ini. Kami tebus kami dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah hanya Engkau yang memenuhi setiap kami Bapa saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku, setia dalam setiap perjalanan-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan.
Benar Tuhan, Kau adalah satu-satunya dalam setiap kehidupan kami, pengharapan kami Bapa, bahwa sampai detik ini Tuhan, kami tetap melihat bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna buat setiap kehidupan kami Bapa. Kami yakin Bapa, sampai selamanya Bapa, Kaulah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahwa Kau adalah satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau menaikkan sukacita kami Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas setiap kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bangga mari kita sama-sama katakan amin. Salam dan Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita percaya bahwa kita menerima sukacita yang daripada Tuhan yang turun atas setiap kehidupan kita. Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan punya kuasa. Tuhan menurunkan kuasanya buat setiap kita sehingga kita bisa menerima kuasanya buat setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita.
setiap kita. Tuhan tidak melupakan berkat-Nya yang Tuhan curahkan buat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Iya. Pada pagi hari ini saya membuka ruang kesaksian dari Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan berkat-Nya tidak pernah kurang, tidak pernah terlambat, dan selalu tepat dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Shalom.
Kesaksian ini seharusnya kasih dipakai yang 17 tahun yang lalu. Ya, tapi saya dikasih penglihatan dari Tuhan itu 17 tahun kasih penglihatan, tapi saya nggak ngerti. Itu 17 tahun yang lalu, nggak ngerti tentang penglihatan itu. Pertama saya cerita itu saya punya keluarga, saya menikah sama orang Indonesia. Dia ada 6 anak. Setelah dia cerai, dia menikah sama bapak saya, orang Belanda. Saya satu-satunya, ada 6-7 anak. Seperti itu. Nah di penglihatan itu saya melihat saya punya kakak perempuan nomor 2, nomor 3 laki-laki, nomor 6. Ngobrol gitu 3, saya nggak ngerti. Mereka udah meninggal, tapi apa artinya? 3 situ ngobrol seperti itu, sudah meninggal 3-3. Saya bilang, Tuhan, saya ada di tempat tidur di saat itu. Tuhan, saya tidak mau mati, belum. Sampai saya menangis, ya, menangis sampai saya ketiduran sampai besok harinya. Itu peringatan itu ada hari tanggal 2008 seperti itu. Saya nggak ngerti, tapi tahun yang lalu November itu 17 tahun yang lalu, Tuhan, saya ada di tempat itu juga, dia ingetin saya tentang penglihatan itu. Nah, kakak saya seperti itu sudah meninggal, tapi dia jelasin saya sampai saya ngerti. Oh ya, gampang sekali. Ya, saya sering dulu sebelum saya bertobat, saya sering ke peramal. Itu tahun 75, saya masih muda ya. Saya sering ke peramal. Saat itu saya ke peramal, itu perempuan. Saya masuk kamarnya, dia duduk situ, saya duduk di depannya. Ada apa? Saya bilang, ya, saya sebetulnya sudah lama mendaftarkan diri buat rumah, tapi rumah belum terima. Saya mau tahu itu kapan saya terima rumah itu. Saat itu saya dengar sesuatu di kamar itu, saya lihat ke kanan. Oh, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Dia tanya ke saya, ada apa? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Sampai 3 kali tanya situ, nggak ada apa-apa, saya bilang. Tapi ya saya dengar sesuatu, tapi nggak ada apa-apa. Dia bilang sama saya, jarang orang seperti itu, seperti kamu mendengar itu. Asal kamu mau, saya bawa turun kamu menjadi seperti saya. Jadi seperti dia peramal. Oh, sudah, oh ya, enggak, terima kasih, saya bilang. Tidak, terima kasih. Hampir 3 kali dia tanya, mau enggak? Saya bilang tidak, terima kasih. Setelah itu dia tanya sama saya, ada masalah perumahan itu. Saya mau tahu kapan saya terima rumah itu. Dia seperti dengan sesuatu, dia bilang itu tahun 75 bulan Juli. Dia bilang sama saya, bulan Agustus, 15 Agustus kamu terima rumah lantai 3, tetangga yang kanan, yang di bawah. Dia cerita siapa semuanya. Oh, dia bilang, oke, saya terima kasih. Oh ya, saya bilang sama saya,
Saya lihat kamu kuat. Kuatnya kamu kuat. Saya bisa kasih tahu kamu kapan kamu meninggal. Meninggal, ya meninggal kapan? Umur berapa? 65 tahun. Oh, saya sakit? Enggak. Kamu meninggal di kantor? Enggak sakit. Oh ya begitu. Oh, terima kasih Bu. Oke, kita pulang. Saya pulang. Besok hari saya kasih tahu tetangga sama saya punya kolega di kantor. Saya bilang sama dia, ya saya kemarin ke peramal. Dia bilang 15 Agustus saya terima rumah. Dia, oke, saya catat ini 15 Agustus ini terima rumah. 15 Agustus jam 12 siang belum ada berita. Dia bilang, nah setengah hari aja, ya ada waktu lagi. Jam 12:15 ada telepon. Perumahan, ya Pak, anak dikasih rumah di Jalan Selatan, nomor sekian. Oh, saya bilang sama dia, ini lantai 3, ya nggak tahu. Anda kesana aja, lihat aja, asal mau kasih tahu saya. Kalau saya kesana, besok harinya rumahnya betul seperti itu. Nanti terjadi apa yang saya katakan, tetangga segala-galanya. Setelah itu, saya udah lupa. Bukan lupa, nggak ingat apa dia katakan nanti saya meninggal 65 tahun. Tapi setelah itu saya dekat umur 65 tahun, itu timbul di kepala saya, nanti kamu meninggal. Jahat sekali, jahat. Begitu. Nah udah gitu, saya bagaimana ya, Tuhan tahu saat. Saya kira Tuhan tahu semua ini. Ya, di ulang tahun saya 60 tahun Tuhan datang. Seperti speaker order kencang sekali. Ini umur saya, ulang tahun saya 60 tahun. Tuhan datang. Hai anakku, aku kasih engkau umur yang panjang. Oh, saya bilang, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Iya di situ juga, tapi dia mendengar. Saya bilang, Tuhan kasih saya umur panjang. Oh, kenapa kamu nggak kasih tahu dia 90 tahun? Aduh, enggak, saya udah terima kasih lah. Saya dikasih tahu saya umur panjang. Bagaimana dia katanya? Sekarang saya umur 83 tahun sekarang. Tuhan luar biasa. Asal Tuhan tidak tolong saya, ya itu saya jelasin. Itu di 2008 tahun Tuhan kasih tahu saya, itu saya umur 65 tahun. Dan asal benar itu saya nggak kenal Tuhan, saya selalu dikumpulkan sama saya punya saudara yang belum meninggal di 2008. Jadi saya seperti itu, saya nggak ngerti, tapi Tuhan jelaskan saya tahun yang lalu. Asal saya tidak terima Tuhan, belum bertobat, saya sudah meninggal 65 tahun. Nah, setelah itu tahun 89 saya bertobat. Saya tanya Anda ya, apakah setan suka saya bertobat? Suka ya? Tepuk tangan itu tuh di kerajaan setan sehingga saya sudah bertobat. Tapi di tahun 89 saya bertobat, bulan Juli. Aneh. Di sana, di mana itu setiap
tahun Juli harga naik semuanya. Nah saat itu saya ada rumah yang saya sewa. Di sini rumah bila katakan kontrakannya itu nggak bisa di sana. Kontrakan itu 1 tahun 2 tahun. Di sana kita bayar setiap bulan. Seperti itu. Nah saya punya rumah yang saat itu naik harga lagi setiap bulan. Saya mesti bayar saat itu 666. Wah, saya pikir ini apaan ya? Oke, nggak apa-apa. Saya punya mobil, saya kebetulan mobil Mercy. Karena dia boros, saya pasang alat buat gas. Karena seperti itu lebih murah buat saya. Saya mesti bayar setiap 3 bulan, ya 3 bulan saya mesti bayar pajak buat mobil itu 666. Waduh, gagal. Aduh, dia mau kasih dia mau pikir, wah kamu anak Tuhan bukan, kamu anak setan. Oh iya, aduh saya nggak suka. Ini 1 tahun saya mesti tahan seperti ini. Terus saya ke kantor pos, saya bayar. Saya mau bayar itu, saya punya rumah dan juga pajak. Saya bilang sama orang itu, kantor pos saya mau bayar. Oh ya, silakan. Saya ambil pena. 667. Wah, saya tulis 7 dan 6. Saya nggak mau itu. Suatu bit buat saya nggak mau setiap bulan setahun dari tahun 89 ke 90 tahun 90 saya lakukan itu, saya bebas. Tapi setelah saya bebas tahun 1990 berkat datang di tahun itu berapa tahun kemudian mereka kasih tahu saya bisa ke Indonesia, ya. Tahun 95 saya bisa melayani Tuhan sini. Saya dikasih 10 tahun, ya bisa saya keluar dari Menteri Pertahanan itu 10 tahun sebelum saya pensiun. Tuhan luar biasa. Asal Tuhan nggak tolong saya udah dikubur. Ya, jadi saya sekarang dapat berita tahu saat ini saya mau terima kasih Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kesaksiannya hebat ya. Oma nggak tahu loh. Nggak boleh di bagian saya. Kesaksiannya Oma nggak tahu loh. Nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Baru saya tadi tahu sekarang. Saya tahu. Saya tahu kamu udah cerita tapi lupa. Ya toh? Saya bilang ini satu-satunya kekasih saya, belahan jiwa saya yang paling ganteng di dunia. Gak ada lagi cuma salah satunya. Kalau saya bilang begini, Opa bisa lihat gak? Enggak. Saya bilang, ya I love you. Jangan pakai nangis. Dia bilang, I need to. Sebenarnya jawabannya salah ya. I need. Jadi dia Opa ini orang Cina Depok, bukan orang Cina beneran ya. Itulah saya juga mau bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita berdua. Kalau kita percaya saja, percaya dan sabar. Kalau kita percaya dan sabar, mujizat itu selalu ada bagi anak-anaknya. Amin. Amin. Contohnya kaki saya. Kalau mengenai kaki saya itu luar biasa. Saya udah sempat rasanya sudah putus asa. Untuk jalan aja saya nggak bisa. Saya harus dipegangin Wahyu, saya harus dipegangin Juwani, saya harus dipegangin Rian. Kalau saya berjalan, kalau enggak saya bisa jatuh. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Bagaimana saya bisa melayani kalau kaki saya seperti ini? Saya selalu dipegangin oleh cucu-cucu saya. Saya bilang, saya minta mujizat-Mu Tuhan. Saya minta kesembuhan yang daripada Engkau, sehingga saya bisa dapat berjalan seperti orang-orang yang lain. Terus saya berdoa, enggak pernah mengenal lelah. Anak-anak juga lihat saya juga sedih, baik yang di Belanda, baik juga yang di Indonesia, baik juga yang di Amerika. Dia sedih sekali. Tapi kita harus percaya, harus sabar menanti mukjizat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Lihat, kaki saya bisa jalan kembali. Saya bisa jalan turun tangga, naik tangga sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya dulu pernah bersaksi, saya bisa loncat. Sekarang saya bisa dansa lagi. Kalau nggak, saya nggak bisa. Duduk nyanyi hanya berpaku begini, nggak bisa bergerak kakinya. Itu bukan Oma. Oma nggak biasa begitu. Oma selalu kalau dengar lagu sedikit riang, itu kakinya tuh otomatis pengen goyang. Itu Tuhan luar biasa. Saya sudah bisa goyang lagi. Saya bisa kadang-kadang kalau lagu-lagunya enak, saya bilang ya, ini lagunya enak lu buat dansa. Dia bilang, iya, ayo kita dansa berdua di dalam kamar. Ya, kita dansa. Kadang-kadang kalau ada anak-anak lagu di luar, kita bisa berjoget. Itulah Tuhan luar biasa. Hanya apa? Percaya dan sabar. Itu mujizat selalu ada bagi anak-anaknya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Oh iya, itu luar biasa. Betul. Makasih ya, diingetin. Saya ke puskesmas karena tubuh saya sudah nggak baik. Saya pergi ke puskesmas, Ju, antar saya. Itu Ju benar-benar orang yang selalu senantiasa menolong saya, baik suka dan duka ya. Saya udah mau kita banget motor berdua ke puskesmas. Dia bilang, Ibu harus ke rumah sakit katanya. Saya kasih rujukan, Ibu langsung ke rumah sakit. Iya. Karena dilihat gulanya 296. Kemarin sebelumnya masih 310. Itu Wahyu yang periksa saya. Terus saya pergi ke dokter, ke rumah sakit paru-paru. Itu saya mintanya di situ karena di situ nggak terlalu ramai ya. Kalau di sana itu ramai sekali. Terus saya nunggu, saya lihat nomor berapa Ju, 200 lebih. Bisa pulang sore nih. Nggak taunya bukan. Rupanya yang nomor yang online itu udah datang. Terus giliran saya dipanggil, saya masuk. Terus dia bilang, sebelum itu saya diperiksa darah lagi, tetap 286. Terus saya masuk, Ibu, darahnya nggak turun-turun, katanya. Iya, dokter, saya juga bingung. Saya bilang, malam saya nggak makan, saya nggak minum gula, saya bilang. Terus dia bilang, udah Ibu, saya kasih itu ya surat pengantar cek ginjalnya. Saya takut nanti kena ginjalnya. Kenapa? Gula darah Ibu nggak turun-turun. Iya, terus saya mulai sedih ya. Karena kalau darah terlalu tinggi bisa komplikasi yang lain. Itu bahaya sekali buat kesehatan saya. Terus saya bilang sama anak-anak, doain Oma ya, biar darahnya normal. Ya Oma. Terus saya bilang ya, suami saya dia puasa buat saya. Dia puasa buat saya untuk darahnya turun. Terus saya
Saya bilang terima kasih ya yang kamu udah doa buat saya dan puasa buat saya. Terus dia kasih saya minum obat, entah pagi-pagi saya dikasih obat sebelum makan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya saya taat, saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Amin. Terus nanti tanggal 16 Ibu harus datang kembali untuk cek ulang dan hasilnya ginjal Ibu dan lain sebagainya. Ya. Saya tanggal 16 kemarin saya datang, saya periksa, saya tunggu giliran, saya periksa, cek darah dan juga dibilang ginjalnya bagus. Terus saya dicek darah, berapa yuk tebak darah saya? Hampir dikit, naik sedikit, 116 tekanan darah gula saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti saya normal itu bukan kita nggak jaga. Oh normal besok kita makan yang enak, ini enak, nggak boleh. Kita harus jaga tubuh kita supaya semuanya terus berlanjut normal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ginjalnya normal, semuanya normal. Itu Tuhan Yesus percaya. Apa yang kita lakukan? Percaya dan sabar. Itu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala Tuhan yang sudah bersaksian atas berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita juga bisa menikmati berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat atas setiap kehidupan kita, dan pertolongannya tidak terbatas. Amin. Kapanpun kita membutuhkan, Tuhan akan selalu menolong. Tuhan selalu ada buat setiap kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa rencana Tuhan yang akan terus terjadi buat setiap kehidupan kita.
terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kau Sang Raja kami Tuhan, Kau Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kau Sang Raja, Kau Sang Raja yang berdaulat, setiap hati ada terbatas bahwa pertolongan-Mu Kau nyatakan Tuhan seperti dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, dengan segenap hati. Kau Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta
bahagianya luar biasa. Hari ini adik saya datang ke tempat ini.
ini melihat saya kita berdua, saya bahagia sekali. Ini adik saya bernama Rudi dan Yuli. Saya minta datang ke sini. Puluhan tahun saya rindu dapat berkumpul dengan saudara saya. Sekarang dia datang bersama-sama suaminya. Adik saya, Rudi, suaminya, dan ini Julianos, istrinya, bersama timnya Pak Rohmi dan siapa? Afo. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Dengan ada mama sakit, mama dipanggil Tuhan, kami dapat bersama kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh teramat baik. Terima kasih. Untuk selamanya kita akan berkumpul sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Rudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Silakan duduk adik-adik. Mari kita berdoa kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kami bisa bertemu dengan saudara sedih. Amin. Ku telah mati Dan tinggalkan jalan hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku berharap pada wiswamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku berharap pada wiswamu ya Tuhan. Jadilah padaku Terima kasih untuk Bapak Pendeta Roni yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati, dalam hidup kita jangan menjadi kita yang dulu, tetapi kita mau hidup menurut apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu, saya minta Bapak Subardi untuk memimpin kita dengan doa persembahan. Tuhan, berkati sampai Tuhan, Tuhan juga kami kita mendengarkan firman Tuhan, semoga Yesus pertama dalam hidup kami Tuhan, dan Tuhan juga dalam kita memberi yang terbaik buatmu, Tuhan kami, bersertai kami ya Tuhan, apapun yang semoga menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan
sebaik dan kasih kuasa-Mu, haleluya, amin. Pada saatnya kita akan melihat warta selama satu pekan ini. Untuk hari Jumat 24 April 2026, ibadah komsel di tempat Ibu Guneri pukul 17.00 atau jam 5 sore. Worship leader Kak Aryan, firman Tuhan Ibu Juwani. Sabtu 25 April 2026, doa pelayan Tuhan di gereja pukul 14.00 atau jam 2 siang. Minggu 26 April 2026, ibadah raya di gereja jam 7.30 atau setengah 8 pagi. Petugas minggu WL-nya Kak Aga, singer Kak Grenis dan juga Kak Norbert. Kantong persembahan Kak Sampri, petugas LCD Kak Rius, pelayanan sekolah minggu Ibu Nerti dan juga Kak Damaris, Asyar, Ibu Guneri dan juga Ibu Biong. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala atau Martina dan Ibu Nerti. Baik, untuk setelah ibadah ini kita akan bersama-sama. Setelah ibadah Yud kita akan bersama-sama ke rumah Bapak Musa dan juga Ibu Karmina dalam rangka Aprilan. Ya, kita akan berangkat bersama-sama dari gereja setelah ibadah Yud selesai. Mungkin ada pengumuman tambahan lagi? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta untuk Ibu Nerti memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Akan dilanjutkan oleh Ibu Gembala memimpin kita dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, berkat secara rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami pagi ini boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami bisa selalu taat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun taat itu berat Tuhan, tapi kami mau mengimani, kami mau percaya bahwa taat itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu pagi hari ini, berkati Bapak Roni yang telah membawakannya ya Tuhan. Kau memberkati beliau, pelayanannya, Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan beliau dan keluarganya ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa bekerja, sehingga di mana beliau bekerja, di mana beliau berada, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memberikan berkat yang senantiasa melimpah baik secara jasmani maupun rohani.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Tuhan berikan hikmat marifat daripada Engkau di dalam mereka menggembalakan kami di sini Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja ini, biarlah gereja ini juga boleh bertumbuh tidak hanya secara gedungnya saja, tetapi boleh bertumbuh secara iman kami semakin dikuatkan. Memberkati pemuda remaja, memberkati sekolah minggu, memberkati komsel, Tuhan memberkati apapun yang menjadi program di gereja ini, dalam melalui program-program yang kami jalankan Tuhan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sedang kami mau pulang, kami percaya Tuhan memberkati setiap langkah kami, memberkati setiap langkah kami. Kami mau akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami turut mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Elsa. pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.